Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 ingin menyampaikan hasil analisis kurikulum di SD Negeri 1 Yogyakarta dengan pembelajaran IPA bab 4 Indonesia dan Masyarakat Dunia. Adapun beberapa anggota kelompok saya, yang pertama ada Dimas Pratama, yang kedua ada Sofi Salsabila, yang ketiga ada Vindra Alfitra, yang keempat ada Suwarsi, yang kelima ada Yosita Destriana. CP, TP, dan ATP untuk pembelajaran IPA kelas 6 topik A, hubungan antar negara. Ya, capaian pembelajarannya: 1. Mendeskripsikan hubungan antar negara. Siswa dapat menjelaskan pengertian dan jenis-jenis hubungan antar negara. Yang kedua, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi hubungan antar negara. Siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antar negara seperti ekonomi, politik, dan budaya. Yang ketiga, menganalisis contoh hubungan antar negara. Siswa dapat memberikan contoh konkret hubungan antar negara termasuk kerjasama dan konflik. Yang keempat, menilai dampak hubungan antar negara. Siswa dapat menjelaskan dampak positif dan negatif dari hubungan antar negara terhadap kehidupan masyarakat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran atau TP. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian hubungan antar negara. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan berbagai jenis hubungan antar negara, diplomatik, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antar negara. Yang keempat, siswa dapat memberikan contoh hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara. Yang kelima, siswa dapat mendiskusikan dampak dari hubungan antar negara terhadap negara sendiri. Aktivitas pembelajaran atau ATP. Yang pertama, diskusi kelas. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan pengertian dan jenis-jenis hubungan antar negara. Yang kedua, presentasi kelompok. Setiap kelompok menyiapkan presentasi mengenai contoh hubungan antar negara termasuk kerja sama dan konflik. Yang ketiga, penugasan individu. Siswa diminta untuk menulis esai singkat tentang dampak positif dan negatif dari hubungan antar negara yang mereka ketahui. Yang keempat, proyek kreatif. Siswa membuat poster tentang hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara mencakup peta dan contoh kerjasama yang ada. Yang kelima, refleksi. Siswa melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang telah dipelajari dari bagaimana hal itu relevan dengan kehidupan sehari-hari. Analisis kebutuhan ada 7. Yang pertama, anak-anak lebih mudah mengerti materi kalau disajikan dengan gambar. Gambar sering dipakai karena menarik dan membantu mereka memahami. Yang kedua, anak-anak lebih suka pelajaran sambil bergerak atau bermain. Ini membuat mereka lebih semangat dan lebih paham materi. Yang ketiga, anak-anak butuh waktu lebih lama untuk mengerti. Jadi, gambar dengan cerita yang jelas bisa membantu. Yang keempat, anak-anak biasanya tertarik dengan hal baru. Ini membuat mereka lebih ingin tahu dan lebih mau mengikuti pelajaran. Yang kelima, materi yang dipakai, gambar dan penjelasan lebih menarik bagi anak-anak daripada teks saja. Yang keenam, anak-anak mungkin belum terbiasa dengan komik atau cerita bergambar. Perlu cara yang lebih seru untuk membuat mereka tertarik. Yang ketujuh, penting untuk tanya langsung ke anak-anak apakah mereka benar-benar suka dengan buku bergambar atau yang lainnya. Selanjutnya, konsep komik. Judulnya Dunia dalam Genggaman, menceritakan kisah Arga, seorang remaja biasa yang tiba-tiba menemukan sebuah ponsel misterius di tengah jalan. Ponsel itu bukan ponsel biasa. Apapun yang Arga lakukan atau ucapkan melalui ponsel tersebut menjadi kenyataan di dunia nyata. Arga awalnya menggunakan kekuatan ini untuk hal sepele seperti mendapatkan nilai bagus dan menjadi populer. Namun, seiring waktu ia menyadari bahwa kekuatan tersebut lebih berbahaya daripada yang ia kira. Dalam perjalanannya, Arga bertemu dengan sekelompok rahasia yang mengincar ponsel itu karena mereka percaya benda itu bisa digunakan untuk mengendalikan seluruh dunia. Arga kini harus memilih menggunakan kekuatan itu untuk kebaikan atau terjebak dalam permainan kekuasaan yang bisa menghancurkan segalanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.